Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, perkenalkan dengan saya Ahmad Fauzan. Saya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung dengan nomor mahasiswa 11.2023.0005. Pada video kali ini kita akan membahas mazhab-mazhab dalam ilmu hukum. Teman-teman sekalian, dalam membahas mazhab ilmu hukum ini, yang pertama adalah pengertian. Mazhab-mazhab hukum bisa diartikan sama dengan aliran hukum. Hukum adalah suatu yang sangat kompleks karena ada begitu banyak mazhab atau aliran yang berbeda-beda. Setiap aliran menjabarkan pemikiran-pemikiran para ahli hukum sesuai dengan zamannya masing-masing. Satu pemikiran bisa jadi sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, namun pemikiran yang lama tetap menjadi buah karya yang berharga untuk dikaji ulang. Dan boleh jadi suatu saat nanti pemikiran tersebut akan kembali hadir dalam satu bentuk yang baru. Selanjutnya, mazhab-mazhab dalam macam-macam mazhab dalam ilmu hukum. Yang pertama, hukum alam. Menurut buku PIH Profesor Dr. Abdullah Sulaiman SHMH pada halaman 250, hukum alam atau naturalis adalah hukum yang berlaku abadi, berlaku dimanapun dan pada zaman apapun, yang norma-normanya berasal dari Tuhan yang Maha Adil dan rasio manusia. Sedangkan menurut buku Kamus Hukum Profesor Subukti SH dan Citro Sudibyo halaman 6, alam adalah hukum yang oleh setengah orang dipahami dan dipelajari sebagai hukum yang norma-normanya berasal dari Tuhan yang Maha Adil, dari alam semesta dan dari akal budi manusia sebagai hukum yang kekal dan abadi yang tidak terikat oleh waktu dan tempat, sebagai hukum yang menyalurkan kebenaran dan keadilan dalam tingkatan yang semutlak-mutlaknya kepada umat manusia. Hukum alam juga bisa disebut sebagai hukum bersifat tidak tertulis. Teman-teman sekalian, hukum alam terbagi menjadi dua. Yang pertama irasional, yang kedua adalah rasional. Irasional itu hukum yang berlaku universal dan abadi, bersumber dari Tuhan secara langsung. Sedangkan rasional, sumber hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Pendukung aliran hukum irasional ini ada tiga. Yang pertama, Thomas Aquinas 1225 sampai 1274. Dia mengatakan ada empat macam hukum, yaitu lex eterna, hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang kedua, lex divina, hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Lex naturalis, hukum alam, yaitu penjelmaan dari lex eterna ke dalam rasio manusia. Dan terakhir, lex positivis, penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia di dunia. Pendukung aliran hukum irasional yang kedua adalah John Wycliffe, terlahir 1320 sampai 1384. Dia mengatakan kekuasaan ketuhanan tidak perlu melalui perantara, sehingga baik para rohaniawan maupun orang awam sama derajatnya di mata Tuhan. Dan pendukung aliran hukum irasional terakhir adalah John Salisbury, terlahir 1115 sampai 1180. Dia mengatakan jika masing-masing penduduk bekerja untuk kepentingan sendiri, kepentingan masyarakat akan terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, pendukung aliran hukum nasional. Yang pertama, Hugo de Groot atau Grotius,
terlahir 1583 sampai 1643. Dia mengatakan sumber hukum adalah rasio manusia. Samuel von Paderborn 1632 sampai 1694. Dia mengatakan hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran manusia. Dan sedangkan menurut Christian Thomasius dari 1655 sampai 1728, manusia hidup dengan bermacam-macam naluri yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Masa hukum yang kedua yaitu hukum positif. Aliran ini memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das Sein dan das Sols. Positivisme hukum sangat mengagungkan yang tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Bagi aliran ini, semua persoalan dalam masyarakat harus diatur dalam hukum tertulis. Sikap penganut aliran ini dilatar belakangi oleh penghargaan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis. Mereka menganggap kekuasaan itu adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum. Hukum positif terbagi menjadi dua, yaitu aliran hukum positif analitis dan aliran hukum murni. Aliran hukum positif analitis dipelopori oleh John Austin dan aliran hukum murni dipelopori oleh Hans Kelsen. Yang pertama, pendukung aliran positif analitis. Austin membedakan hukum menjadi dua jenis, yaitu hukum dari Tuhan untuk manusia dan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia kemudian dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hukum yang sebenarnya, hukum positif, yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang sebenarnya memiliki 4 unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Yang kedua, hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, contohnya peraturan dari suatu organisasi olahraga. Pendukung yang kedua adalah pendukung aliran hukum murni. Hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non-yuridis seperti sosiologis, politis, historis, dan etis. Hukum adalah suatu solen kategori atau kategori keharusan atau ideal, bukan sense kategori atau kategori faktual. Hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipermasalahkan bukanlah sebagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya. Meskipun hukum itu solen kategori, namun digunakan adalah hukum positif atau ius constitutum, bukan hukum yang dicita-citakan ius constituentum. Kelsen berpendapat bahwa hukum berurusan dengan bentuk, bukan isi, sehingga keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Hukum bisa saja tidak adil, namun hukum tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa. Ia juga berpendapat bahwa hukum positif pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Hal ini bisa disebabkan karena kepentingan masyarakat yang diatur sudah tidak ada, sehingga penguasa tidak akan memaksakan penerapannya. Dan aliran atau mazhab yang terakhir adalah utilitarianisme. Dikutip dari buku Utilitarianisme karya John Stuart Mill pada tahun 2020 halaman 33, utilitarianisme adalah teori yang menyatakan bahwa suatu tindakan adalah benar secara moral jika dan hanya jika tindakan itu menghasilkan setidaknya sebanyak kebaikan atau kemanfaatan bagi semua orang yang terpengaruh oleh tindakan tersebut sebagai tindakan alternatif yang dapat dilakukan orang tersebut. Bahwa utilitarianisme merupakan teori moral sebagaimana dikatakan George Frey Kerr, utilitarianisme bukan persoalan filsafat,
tetapi merupakan pendekatan problematis terhadap filsafat moral yang selalu menarik bagi mereka yang gigih menjadi pembela maupun mereka penentang yang gigih. Utilitarianisme menyatakan bahwa kita harus menjadikan dunia sebaik kita bisa dengan membuat kehidupan menjadikan dunia sebaik kita bisa dengan membuat kehidupan sebaik yang kita bisa. Utilitarianisme berurusan dengan sesuatu yang diragukan lebih penting dalam kehidupan manusia, yaitu meningkatkan kebahagiaan. Ahli teori modern kepuasan preferensi manusia. Gagasan sentral utilitarianisme adalah bahwa moralitas dan politik harus terus berkaitan dengan peningkatan kebahagiaan. Sekian pembahasan dalam video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.